Halo teman-teman, ini ada 15 pegawai KPK ditetapkan menjadi tersangka karena kasus dugaan pungli pungutan liar di rutan rumah tahanan negara ya. Ini sangat memalukan, sangat ironis sekali ya, karena selama ini kita ketahui bahwa KPK ini merupakan lembaga anti rasuah, lembaga pemberantasan kasus tindak pidana korupsi, tapi kok di dalamnya sendiri ini malah justru keropos, justru merusak, menghancurkan nama baik lembaga KPK itu sendiri, teman-teman ya. Jadi selama ini penyelidik, bahkan pimpinan KPK ini sudah sangat serius melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi, tetapi ada tindakan yang sangat memalukan yang tidak bisa ditoleransi lagi ya, karena di dalam internal sendiri ya ada beberapa pegawai KPK yang telah justru merusak, menghancurkan citra nama baik KPK dengan cara melakukan pungli ya. Jadi kesemuanya atau orang-orang ini sudah menjadi tersangka, sudah ditahan di rutan Polda Metro Jaya, teman-teman ya. Nah, ini sangat lucu ya, sangat lucu, memalukan ya. Kok pimpinan KPK tiap saat telah melakukan penangkapan, melakukan konferensi pers terkait siapa yang telah ditangkap, terkait kasus apa, berapa kerugian negara yang diamankan, tapi kok justru di dalamnya ini malah keropos ya. Ini karena oknum ya. Jadi tidak semua juga pegawai-pegawai KPK yang di kantor KPK itu melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum ya. Nah, jadi ini motifnya. Jadi ada beberapa orang yang saat ini sudah ditetapkan jadi tersangka, itu ada 15 orang ya, pegawai KPK. Nah, di antaranya di situ ada kepala rutan KPK, ada PNS dari DKI, ada PNS yang ditugaskan di rutan KPK, dan juga petugas keamanan rutan cabang KPK. Nah, praktek pungli ini berlangsung selama 5 tahun ya, mulai dari tahun 2019 sampai 2023, teman-teman. Nah, ganjaran bagi ini motif ya. Nah, motif pegawai KPK, oknum pegawai KPK ini ya mengutip atau mengambil duit dari para tahanan-tahanan ini ya, banyak caranya, banyak motifnya ya. Nah, jadi seperti misalkan ya, ganjaran bagi tahanan yang telat bayar atau telat setoran, nah, maka dia akan diancam, sel kamarnya akan dikunci dari luar. Nah, selain itu juga disuruh piket lebih rutin ya, sering ya. Terus kemudian pengurangan jatah olahraga, bahkan dilarang untuk berolahraga kalau dia tidak melakukan setoran atau pembayaran. Nah, setoran ini diberikan kepada Pak Lurah. Ada istilah Pak Lurah ya di dalam sana ya. Jadi Pak Lurah ini tugasnya untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan uang setoran kepada siapa ya? Kepada orang-orang yang sudah terkoordinasi, terafiliasi, dan yang mengetahui ya rangkaian kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, jadi setiap akan melancarkan aksinya, nah para pelaku pungli ini menggunakan beberapa istilah atau ada passwordnya ya. Udah kayak handphone saja ya, pakai password. Nah, seperti misalkan ada istilah kata banjir. Nah, kalau ada kalimat kata banjir itu yang disampaikan oleh para pelaku ini, berarti ya itu akan ada sidak ya. Akan ada sidak atau mau dilakukan sidak di dalam ruang rutan itu. Nah, lalu kemudian ada juga namanya kandang burung dan pakan jagung. Nah, ini diistilahkan ketika
mau ada transaksi uang ya, makanya ya mungkin sembari lewat kandang burung atau pakan jagung ya, berarti itu saatnya untuk melakukan setoran ya. Tahanan akan melakukan setoran ketika oknum pegawai KPK ini ya datang ke sel-sel atau blok-blok yang sambil mengatakan kandang burung atau pakan jagung ya, berarti ya yang belum setoran itu pasti akan merasa ya, kalau dia tidak setoran ya kamar selnya akan dikuncikan, ataukah mungkin jatah piketnya itu lebih rutin ya, misalkan sehari itu bisa 2-3 kali ya, lebih rutin. Dan untuk berolahraga itu kemungkinan ya dilarang ya. Nah, ada juga dengan istilah botol. Nah, botol ini ya sebagai uang atau handphone teman-teman ya. Ya, jadi para pegawai KPK ini oknum ya terseret pungli ini disangkakan pasal ya. Jadi ini dijerat dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor teman-teman ya. Nah, atau dijungto dengan pasal 55 ayat 1 turut serta ya. Nah, ke-1 atau pertama KUHP. Nah, bunyinya itu di sini daripada pasal 12 huruf E, yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun teman-teman ya. Dan dipidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Nah, ini ya. Jadi ini sangat memalukan institusi, memalukan lembaga, walaupun ini oknum, tapi kalau ini terkoordinir pada tiap-tiap cabang-cabang rutan, maka rusaklah lembaga penegak hukum kita kalau semua oknum-oknumnya atau pegawainya mempunyai watak seperti ini ya. Nah, jadi mengenai dengan pasal pemerasan dalam jabatan ditegaskan dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang Korupsi ya, ini tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan setoran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Nah, jadi terkait tindakan ke-15 oknum pegawai KPK ini ya, kalau kita lihat ya unsurnya terpenuhi ya, maka sangat tepat ketika pasal itu ya, pasal 12 huruf E ini diterapkan terhadap para pelaku ya. Karena dia telah melakukan pemerasan ya, terus kemudian ya mereka kan itu pegawai negeri ya, terus kemudian penyelenggara negara ya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ya, menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu atau menyetorkan sesuatu sebagai pembayaran. Nah, dalam hal ini ya kita lihat ya, ini sebagai tindakan melawan hukum ya, karena menyalahgunakan wewenangnya, kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan, membayar sesuatu atau menyetorkan ya. Jadi ya saya sangat apresiasi terhadap penegak hukum khususnya di lingkungan KPK, penyidik ya, telah melakukan proses hukum terhadap oknum-oknum pegawai KPK yang telah melakukan tindakan pungli. Karena ya KPK ini kan merupakan lembaga yang sangat besar dalam hal penindakan perbuatan kasus korupsi, tetapi kok malah oknum-oknum pegawainya yang telah melakukan tindakan-tindakan yang sangat memalukan ya. Jadi orang seperti ini ya harusnya pelaku ya harusnya dihukum seberat-beratnya, karena ini sudah memalukan ya, citra identitas lembaga penegakan hukum, bukan hanya KPK ya, tapi ya institusi Polri, kejaksaan, dan semuanya lah ya. Jadi kita memang tidak menginginkan yang namanya ya korupsi ya. Nah,
Jadi terkait masalah ini ya, mengenai oknum-oknum melakukan pungli pemerasan di rutan, dan saya yakin juga ya mohon kepada pimpinan lembaga penegak hukum ya untuk dilakukan pemeriksaan, dilakukan razia ya terhadap oknum-oknum yang berjaga atau melakukan penjagaan di tiap-tiap rutan, karena di KPK saja itu ada terjadi seperti ini. Bagaimana lagi kalau di rutan-rutan lain seperti rutan kepolisian ya, kejaksaan, atau mungkin di lapas ya, itu saya yakin ya. Jadi oknum-oknum ini pasti ada. Nah, tinggal apakah pemimpinnya bersedia, berani untuk mengungkap kasus-kasus ini. Dan ingat teman-teman atau siapapun itu yang mengetahui apabila terjadi perbuatan seperti ini ya, seperti tindakan pungli, pemerasan ya, maka jangan takut untuk melaporkan ya. Disampaikan saja, laporkan kepada pimpinannya atau lembaga-lembaga atau institusi yang memang punya wewenang untuk mengungkap kasus-kasus seperti itu ya. Jadi ya kita berangkat atau memulai dari sini. Kalau memang kita menginginkan lembaga-lembaga penegakan hukum kita itu bersih dari kata pungli dan pemerasan ya. Jadi jangan takut melaporkan ketika menemukan atau melihat terjadinya indikasi-indikasi tindakan melawan hukum seperti pemerasan, pungli misalkan di lapas, di rutan, atau dimanapun itu teman-teman ya. Jadi jangan takut laporkan ya. Kalau misalkan takut ya setidaknya minta agar identitas diri sebagai pelapor itu dilindungi dan dirahasiakan. Dan saya yakin ya, kalau memang niat untuk memajukan negara ini menjadi negara yang bersih, bebas dari pungli, terus kemudian korupsi, maka jangan khawatir dan jangan takut untuk melaporkan tindakan-tindakan seperti ini teman-teman ya. Jadi itu, semoga apa yang saya sampaikan ini teman-teman bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.